Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, klon manusia naga Fang Yuan mulai menjelajahi alam mimpi di Istana Naga. Mungkin cerita alam mimpi ini akan menjadi cerita yang panjang karena alam mimpi ini menggambarkan ambisi yang terbentuk di dalam Istana Naga. Dan tentu ini nanti akan ada kaitannya dengan pengadilan surgawi. Tidak mungkin kan Fang Yuan mendapatkan Istana Naga dengan begitu mudah. Jadi kita sambung saja kisah hidup Fang Yuan di part 382. Jadi setelah adegan kedua selesai, adegan ketiga pun langsung dimulai. Saat ini klon manusia naga Fang Yuan berada di sebuah pegunungan. Kabut dan awan tampak menyelimuti puncak-puncak gunung yang tinggi. Sementara itu, di antara pegunungan itu terdapat hutan bambu. Dan di sana ada sebuah gubuk jerami. Lalu di depannya terlihat juga para generasi muda dari 10 sekte kuno yang kini telah berkumpul. Mereka semua adalah jenius muda dengan bakat yang luar biasa. Mereka datang untuk memperebutkan satu posisi, yaitu menjadi murid petapa semut hijau. Klon manusia naga Fang Yuan ada di sana. Dia baru saja membuka mata dan tampak linglung sesaat. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya sudah ada di antara para pemuda itu. Sebagian besar pemuda yang ada di sana adalah para manusia, dan mereka menjaga jarak darinya. Di sekitarnya hanya ada 2 orang pemuda manusia naga. Lalu di depannya terlihat tanah lapang yang kosong. 2 orang masterku muda saat ini sedang bertarung. Fang Yuan mengenali salah satu dari mereka. Orang itu adalah Zhang Xuang. Saat ini Zhang Xuang sedang berada dalam posisi yang tertekan. Dia bertarung melawan seorang gadis. Wajahnya cantik, matanya tajam berkilau, dan yang paling mencolok, kedua pupilnya berwarna berbeda. Disebut sebagai pupil ganda. Karena baru memasuki adegan ketiga, klon manusia naga Fang Yuan belum sepenuhnya memahami situasi yang ada di sana. Dia pun bertanya pelan, bagaimana keadaannya? Pemuda manusia naga bersisik biru yang ada di sebelah kiri klon manusia naga Fang Yuan menjawab dengan suara dingin. Kak Wu Shuai, jangan meremehkan kami. Meskipun kami sudah tersingkir dan hanya kamu yang tersisa, situasinya pun sudah terlihat jelas. Saat ini Zhang Xuang akan kalah dalam beberapa langkah lagi. Sebaliknya, pemuda naga bersisik kuning yang ada di sebelah kanan bicara dengan lebih lembut. King Xuan, jangan seperti itu. Menang adalah menang dan kalah adalah kalah. Karena kau sudah kalah, tidak perlu mempermasalahkannya lagi. Kak Wu Shuai tidak bertanya untuk merendahkanmu. King Xuang, manusia naga bersisik biru itu tampak menggertakkan gigi. Manusia-manusia itu licik. Mereka tahu aku itu kuat. Jadi mereka mengirim 3 orang berturut-turut untuk menjatuhkanku. Saat kekuatanku menurun, Tai Qin mengalahkanku dengan mudah. Wang Wei, jangan bilang kau tidak tahu tentang skema ini. Wang Wei adalah manusia naga bersisi kuning. Dia pun kini tampak menghela nafas. Tentu saja aku tahu, kita berdua memang dihalangi. Tapi faktanya, kita juga memang kurang kuat. Kalau kita sekuat Kak Wu Shuai, tak peduli bagaimana cara mereka mencoba menahan kita tetap akan mencapai final sama seperti Kak Wu Shuai. Klon manusia naga Fang Yuan mendengarkan dengan tenang. Dia sambil menarik kesimpulan bahwa pemuda bersisik biru itu bernama King Xuan dan yang bersisik kuning adalah Huang Wei.
Lalu dia saat ini juga melaju ke babak final. Artinya, pertarungan antara Zhang Xuang dan juga wanita yang ada di depan itu akan menjadi penentu. Siapapun pemenangnya, dia akan melawan klon manusia naga Fang Yuan di babak final. Sekarang, klon manusia naga Fang Yuan akhirnya memahami situasi yang ada di sana. Wang Wei lalu menoleh ke arah klon manusia naga Fang Yuan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak Wu Shuai, aku sangat mengagumi pencapaian jalur perbudakanmu. Namun, lawanmu berikutnya tidaklah sederhana. Tai King, wanita itu, kekuatannya sebanding denganmu. Perbedaannya hanyalah kamu telah melalui banyak pertarungan sengit, sementara Tai King hampir selalu mendapatkan jalan yang mulus hingga dia bertemu dengan Zhang Xuan." Klon manusia naga Fang Yuan akhirnya memahami situasinya sepenuhnya. Gadis bermata ganda itu adalah Tai King. Dan memikirkan itu, suasana hati dari klon manusia naga Fang Yuan menjadi berat. Setelah mengamati lebih jauh, dia menilai dengan cepat. Tai King adalah ahli dari jalur perbudakan alami. Dia bisa memobilisasi pasukannya bahkan tanpa berpikir. Dia sepenuhnya hanya mengandalkan nalurinya saja, tetapi hasilnya sangat efektif. Klon manusia naga Fang Yuan tahu bahwa dia adalah musuh yang berbahaya. Bagaimanapun, pencapaian jalur perbudakan dari klon manusia naga Fang Yuan saat ini hanya berada di tingkat master, sama seperti dengan pencapaian dari tubuh utamanya. Dia merasakan sedikit penyesalan. Andai saja dia tahu ini sebelumnya, maka tubuh utamanya pasti akan meningkatkan pencapaian jalur perbudakannya terlebih dahulu. Namun, memang tidak ada yang bisa memprediksi perkembangan dari alam mimpi seperti ini. Jadi, saat ini dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Di tengah lamunan klon manusia naga Fang Yuan, sebuah suara akhirnya memecahkan perhatiannya. "Aku kalah," kata Zhang Xuang yang akhirnya menelangkupkan tinjunya. Tubuhnya gemetar dan wajahnya terlihat pucat. Sementara itu Tai King dengan ekspresi dingin berkata, "Ini suatu kehormatan bagiku karena kamu mengalah." Walaupun sebenarnya Zhang Xuang tidak mengalah sama sekali, tetapi ini seakan menjadi bentuk penghormatannya kepada Zhang Xuang, karena mereka sama-sama berasal dari jalan kebenaran. Setelah itu, Tai King tampak mengalihkan pandangannya. Dia menatap klon manusia naga Fang Yuan dengan tatapan tajam, seolah-olah itu adalah permusuhan sejati. Singkat cerita, babak final akan segera dimulai. Klon manusia naga Fang Yuan melangkah maju dengan tenang. Dia melewati Zhang Xuang dan memandangnya dengan ekspresi yang kompleks. Sebagai sesama anggota sekte, Zhang Xuang ingin memberikan semangat, tetapi ketika memikirkan identitas dari klon manusia naga Fang Yuan yang adalah manusia naga, hal itu membuat Zhang Xuang enggan membuka mulut. Akhirnya dia pun berlalu tanpa mengatakan apapun. Setelah waktu istirahat yang singkat, pertarungan pun dimulai. Para pemuda membentuk lingkaran, mengamati arena dengan serius. Lalu kemudian dari dalam tanah, semut-semut mulai bermunculan satu persatu. Klon manusia naga Fang Yuan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperbudak semut-semut itu. Tai King melakukan hal yang sama. Semut-semut itu merupakan ciptaan dari petapa semut hijau. Sejak awal, isi kompetisi perekrutan murid ini memang dimaksudkan untuk menguji kemampuan manipulasi semut dari para peserta. Karena memang petapa semut hijau sedang mencari penerus untuk mewarisi warisannya.
Nah, sekarang klon manusia naga Fang Yuan telah berhasil mengendalikan sekitar 38 semut pekerja dan 6 semut tentara. Klon manusia naga Fang Yuan segera mengerahkan mereka dan memerintahkan mereka untuk menyerang Tai Qin dengan kekuatan penuh. Tai Qin sendiri memiliki lebih dari 30 semut pekerja dan 5 semut tentara. Namun, dia memilih taktik yang berbeda. Dia memerintahkan para semut pekerja untuk membangun sarang. Sementara, semut tentara bertugas untuk melindungi mereka. Pasukan semut dari klon manusia naga Fang Yuan memiliki sedikit keunggulan dalam jumlah. Dia pun bertindak agresif. Dan aksi itu membuat para pemuda yang menyaksikan pertandingan ini semuanya tersentak kaget. Tai Qin pun tampak mengerutkan kening diliputi kebingungan. Kenapa Wu Shuai kali ini bertarung dengan langkah yang begitu berbeda? Dia menjadi terlalu agresif. Tai Qin segera memobilisasi pasukannya. Sebagian semut pekerja ditarik keluar dari pembangunan sarang untuk bergerak ke medan tempur. Sementara para semut tentara tetap bertahan, berusaha memastikan bahwa kerja keras mereka tidak hancur sia-sia. Tak lama kemudian kedua belah pihak pun bertabrakan dalam pertempuran sengit. Hal ini mengundang banyak respon dari para penonton. Aku tidak menyangka kalau bentrokan akan terjadi secepat ini. Taktik Wu Yihai benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia kali ini mencoba mengambil resiko yang besar. Tapi tindakan ini terlalu ceroboh. Kalau Tai Qin sampai mampu bertahan, maka keuntungannya akan menjadi sangat besar. Wu Shuai saat ini tidak membangun sarang, sementara Tai Qin memiliki sarang. Tingkat kekuatan mereka akan segera terpaut jauh. Namun, yang terjadi berikutnya membuat semua orang terkejut. Kini Tai Qin kehilangan lebih banyak pasukan. Dia terpaksa mundur karena pasukan klon manusia naga Fang Yuan terus menekan dari segala arah. Orang-orang pun tampak tak percaya. Bagaimana mungkin Wu Shuai benar-benar unggul atas Tai Qin? Apakah Tai Qin melakukan kesalahan? Yang lain berkomentar, tidak, Tai Qin tampil seperti biasa. Justru Wu Shuai yang melampaui standar biasanya. Apakah ini adalah teknik jalur perbudakan yang ia sembunyikan? Atau jangan-jangan ini adalah kemampuan aslinya? Ekspresi Tai Qin pun menjadi muram. Dalam proses mundur itu, klon manusia naga Fang Yuan terus membunuh para semutnya tanpa ampun. Saat Tai Qin akhirnya mundur ke sarang semut yang belum selesai itu, dia hanya memiliki 12 semut yang tersisa. Keadaannya benar-benar menyedihkan. Tentu saja, klon manusia naga Fang Yuan juga tidak jauh lebih baik, walaupun saat ini dia sedikit lebih unggul. Sarang semut sendiri memiliki banyak jalur. Tai Qin memahami strukturnya dengan sangat jelas. Dia menempatkan pasukan di titik-titik penting sambil diam-diam berusaha memperbudak lebih banyak semut yang ada di luar. Sementara klon manusia naga Fang Yuan segera mengubah pendekatannya. Dia tidak lagi menyerang secara gegabah. Kini, musuhnya benar-benar terjebak tanpa jalur pelarian yang jelas. Klon manusia naga Fang Yuan tidak sepenuhnya memahami desain sarang ini. Kalau dia menyerang secara membabi buta, maka pasukannya justru akan dirugikan. Karena itu, dia memerintahkan supaya pasukannya menjaga pintu masuk dan mengepung sarang itu. Sementara dia sendiri menggunakan gerakan pembunuh jalur perbudakan untuk memperkuat semut-semut yang ada di luar. Sementara ia sendiri menggunakan gerakan pembunuh jalur perbudakan untuk memperbudak semut-semut yang ada di luar. Semut-semut terus bermunculan dari tanah. Mula-mula, semut pekerja disusul oleh semut tentara.
Akhirnya kini muncul juga semut panah. Semut panah sendiri mampu menembakkan paku tajam dari mulut mereka. Setelah menembakkan 3 paku, tubuh mereka akan melemah dan bahkan lebih lemah daripada semut pekerja biasa. Meski begitu, semut panah tetap berbahaya karena meski jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka sudah cukup untuk menandingi pasukan yang jauh lebih besar. Jika mereka menembak serempak dalam pertempuran, maka kekuatan yang akan dihasilkan pun akan sangat luar biasa. Karena itu, kedua belah pihak jelas akan berebut semut ini. Para pemuda yang menonton terus berdiskusi tanpa henti. Benar, jika Taigin berhasil mendapatkan semut panah, dia bisa menggunakannya untuk membunuh semut musuh yang menjaga pintu masuk. Dengan begitu pasukan di dalam bisa keluar dan melakukan serangan balik. Yang lain berkata, meskipun Wu Shuai sedang unggul, situasinya masih belum pasti. Dia juga masih bisa kalah. Sangat disayangkan, semut yang muncul adalah semut panah. Andai saja itu adalah semut baju besi, maka Wu Shuai bisa langsung menerobos dan menghancurkan sarang Taigin. Kini kedua belah pihak saling bersaing dalam permainan paling populer di generasi ini, memanipulasi semut. Pada tahap awal, hanya semut pekerja dan semut tentara yang muncul. Tetapi setelah itu, jenis semut akan muncul secara acak. Setiap kemunculan baru tidak hanya menguji kecepatan perbudakan, tetapi juga menguji pemahaman mereka terhadap karakteristik semut, serta kemampuan mereka terhadap mengolah situasi secara keseluruhan. Klon manusia naga Fang Yuan dan Taigin, mereka sama-sama mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Namun, klon manusia naga Fang Yuan tetap mempertahankan keunggulannya. Pemandangan ini membuat para pemuda yang menonton keheranan. Arena ini memiliki efek formasi Gu. Semut yang lebih dekat dengan pesaing akan lebih mudah untuk diperbudak. Taigin memperbudak semut di sekitarnya, sementara Wu Shuai memperbudak semut yang lebih jauh. Bagaimana mungkin dia masih tetap unggul? Apakah ini adalah kekuatan sejati dari Wu Shuai? Seberapa kuat sebenarnya dia? Padahal sebelumnya Wu Shuai telah bertarung untuk waktu yang lama. Tapi saat ini dia masih memiliki cadangan kekuatan yang sangat besar. Sejatinya, kalau orang itu benar-benar Wu Shuai yang asli, kelelahan pasti sudah ia rasakan. Tapi, karena Wu Shuai itu adalah klon manusia naga Fang Yuan, hasilnya berbeda. Karena klon manusia naga Fang Yuan sendiri baru memasuki alam mimpi dan kondisinya berada di puncak performa, terutama jiwanya. Jiwa dari klon manusia naga Fang Yuan diciptakan sebagai jiwa terbelah dari tubuh utama Fang Yuan, sehingga kualitasnya pun melampaui standar biasa. Selain itu, meskipun dia telah berubah menjadi jiwa manusia naga dan belum menjalani kultivasi jalur jiwa secara khusus, tetapi pondasinya tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan orang. Lagi pula, fondasi jiwa juga memiliki pengaruh langsung terhadap jalur perbudakan. Sebagai contoh, tubuh utama Fang Yuan sebelumnya tidak mampu menangkap banyak binatang buas abadi sebelum pertempuran penyergapan di perbatasan selatan. Tetapi kini, dia bahkan dapat memperbudak lebih dari 20 binatang buas abadi dengan mudah. Jadi, dalam perebutan semut panah, Taigin mengalami kekalahan telak. Semut-semut panah yang hendak ia perbudak justru dimusnahkan. Kini klon manusia naga Fang Yuan tidak hanya menguasai semut panah,
Dia juga memiliki semut pekerja dan semut tentara. Ketiga jenis semut itu kini bekerja sama dengan sempurna. Sementara pasukan Taikin terpecah menjadi dua. Hal itu membuat Taikin terperosok ke dalam situasi yang pasif. Namun, medan perang semut yang penuh dengan terowongan dan jalur yang sempit membatasi keunggulan dari semut panah. Mereka tidak dapat menampilkan kekuatan maksimal saat menyerang. Klon manusia naga Fang Yuan tampak tenang. Meskipun aku memperoleh beberapa keuntungan, itu belum bisa menjadi penentu kemenanganku, terutama karena Taikin telah menggunakan waktunya untuk membangun sarang. Walaupun saat ini klon manusia naga Fang Yuan terlihat agresif, sebenarnya dia itu menerapkan metode yang paling stabil untuk meraih kemenangan. Setiap taktik pertempuran dibangun di atas pemahaman mendalam terhadap musuh, dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik. Fang Yuan tahu kalau selanjutnya yang muncul adalah semut baju besi, maka pertahanan Taikin akan segera dihancurkan. Keyakinan klon manusia naga Fang Yuan tidak tergoyahkan. Peluang untuknya menang sangatlah besar. Para pemuda yang menyaksikan tidak ingin melihat hasil seperti ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Wu Shuai akan berhasil. Tak kusangka kompetisi ini akan berakhir seperti ini. Siapa yang mengira bahwa Wu Shuai menyembunyikan kekuatan sebesar ini? Dia benar-benar tangguh. Sangat disayangkan, warisan jalur perbudakan dari petapa semut hijau yang agung justru akan jatuh ke tangan manusia naga. Sementara itu, ekspresi Taikin tetap tegas. Tatapannya tak lepas dari area pertempuran. Dia juga menyadari bahwa kekalahan hampir tak terhindarkan. Tetapi dia tetap menolak untuk menyerah. Ia menggertakkan gigi, kehendaknya mengeras. Jika aku harus kalah dari manusia naga seperti Wu Shuai, seharusnya aku kalah lebih awal saat melawan Zhang Xuang. Aku tidak bisa kalah. Aku tidak mau kalah. Pada saat itu, awan mulai terbentuk di atas arena pertempuran. Dalam hitungan nafas, awan itu mengental menjadi gumpalan hijau pekat. Tak lama kemudian, hujan asam mulai turun. Tatapan klon manusia naga Fang Yuan membeku. Para pemuda pun tersentak kaget. Perubahan ini ternyata tidak terjadi pada para semut, melainkan pada seluruh medan pertempuran. Jika yang terjadi adalah gempa bumi, Taikin pasti akan kalah. Kalau perubahan yang lain muncul, mungkin situasinya juga tetap akan sama. Tapi ternyata sekarang yang terjadi adalah hujan asam. Wu Shuai benar-benar sial. Yang lain pun berkata, benar sekali. Semua semut Taikin berada di dalam sarang, sementara pasukan Wu Shuai terpapar langsung oleh hujan asam. Saat ini klon manusia naga Fang Yuan memang baru mulai membangun sarangnya. Sebelumnya dia terus fokus untuk menyerang Taikin. Sekarang sudah terlambat. Hujan asam ini memberi Taikin kesempatan untuk bangkit. Semua keuntungan Wu Shuai yang telah dia peroleh dengan mempertaruhkan segalanya lenyap begitu saja, kata mereka. Dan memang benar bahwa berkat hujan asam, Taikin berhasil lolos dari kondisi yang sebelumnya nyaris tanpa harapan. Klon manusia naga Fang Yuan terpaksa menarik pasukannya dan kemudian membangun sarang untuk berlindung dari korosi hujan asam. Setelah hujan berhenti, semut baju besi memang muncul, tetapi tidak peduli berapa banyak yang berhasil diperbudak oleh klon manusia naga Fang Yuan, peluang kemenangannya menjadi semakin sulit. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian,
Klon manusia naga Fang Yuan memanfaatkan fondasi jiwanya yang dalam untuk terus menekan Taikin. Dia memenangkan beberapa pertempuran kecil dan akhirnya dia perlahan mengumpulkan keuntungan hingga memaksa Taikin terpojok. Saat ini Taikin kembali dekat dengan kekalahan. Pertempuran besar tampak tak terelakkan. Taikin mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk melakukan perlawanan terakhir. Pada saat yang genting itu, seekor ratu semut tiba-tiba muncul. Untuk menaklukkan ratu semut liar, seorang Master Gu harus menggunakan metode jalur perbudakan sekaligus mengalahkannya dengan pasukan hingga dia menyerah. Tapi sayang sekali bahwa ratu semut itu muncul tepat di tengah pasukan Taikin. Fang Yuan segera melancarkan serangan, akan tetapi sekuat apapun pasukannya, dia tidak mampu menembus beberapa lapis pertahanan terakhir Taikin. Taikin yang mempertaruhkan segalanya, dia menggunakan metode yang menimbulkan serangan balik pada dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil menaklukkan ratu semut itu. Meskipun ratu semut terluka, dia memiliki kemampuan khusus, di mana semut-semut sekutu bergerak lebih cepat karenanya. Pertahanan mereka juga meningkat dan serangan mereka pun menjadi jauh lebih ganas. Kini kekuatan keseluruhan dari pasukan Taikin melonjak drastis. Dan karena itu, pasukan klon manusia naga Fang Yuan kini melemah. Walaupun jumlahnya lebih besar, tetapi sebagian besar itu hanyalah umpan meriam. Setelah gagal menembus pertahanan untuk waktu yang lama, klon manusia naga Fang Yuan memilih mundur dengan bijak. Dia meninggalkan sebagian pasukan untuk menahan pasukan Taikin, sementara dia melarikan diri. Setelah kemunculan ratu semut yang pertama, ratu semut berikutnya segera muncul juga. Tak lama kemudian ratu semut baru juga muncul dan berhasil ditangkap oleh kedua belah pihak. Pertempuran kembali menemui jalan buntu. Jumlah semut yang dikendalikan juga terus meningkat. Sarang demi sarang dibangun. Area pertempuran pun sepenuhnya didominasi oleh kedua belah pihak, dengan bentrokan yang kini menjadi semakin intens. Wajah Taikin pucat, begitu juga klon manusia naga Fang Yuan. Tapi berkat pengalaman klon manusia naga Fang Yuan yang jauh lebih kaya, dia masih bisa berada di atas angin. Lalu, gemuruh mulai terdengar. Tepat ketika klon manusia naga Fang Yuan hendak melancarkan serangan terakhir, gempa bumi tiba-tiba terjadi. Seketika, klon manusia naga Fang Yuan menderita kerugian besar. Sebagian besar sarang yang telah ia buat runtuh. Taikin juga terkena dampak, tetapi karena sejak awal jumlah sarangnya lebih sedikit, maka kerugiannya menjadi lebih kecil. Kini keseimbangan kembali tercipta, dan para pemuda yang menonton pun gempar. Gila, terjadi lagi. Setiap kali Wu Shuai hampir menang, selalu saja ada perubahan yang menguntungkan Taikin. Bukankah keberuntungan Taikin terlalu luar biasa? Ini sudah ketiga kalinya terjadi. Bahkan ada yang berpikir kalau Taikin itu curang. Namun tentu pandangan ini segera dibantah, karena arena ini dibuat langsung oleh petapa semut hijau. Jadi kalau memang Taikin curang, dia pasti sudah ketahuan sejak awal. Sementara itu, tatapan klon manusia naga Fang Yuan menjadi semakin dingin. Ini masalahnya. Berdasarkan perhitungannya sendiri, bahkan jika dia terputus dari tubuh utamanya, klon manusia naga Fang Yuan tidak seharusnya mengalami rangkaian kejadian seperti ini. Maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, bahwa alam mimpi ini memang mengharuskan klon manusia naga Fang Yuan kalah.
Dia tidak diizinkan untuk mengalahkan Taikin. Karena setiap kali dia hampir menang, perubahan besar akan muncul dan menghancurkan kesempatannya. Fang Yuan pun mulai berpikir, kalau begitu, haruskah aku menahan diri dan kalah dengan sengaja? Dalam kondisi normal, mungkin Fang Yuan akan memilih jalan itu demi mengamati situasi lebih lanjut. Tetapi, di dalam alam mimpi ini, klon manusia naga Fang Yuan hanya punya satu kesempatan. Kalau sampai dugaannya salah, dia akan gagal dalam ujian ini. Klon manusia naga bisa saja terperangkap di dalam alam mimpi, dan kalau itu terjadi, tubuh utamanya harus turun tangan. Kalau sampai tubuh utamanya menghadapi keempat jenderal naga, maka dia akan kehilangan kendali atas keseluruhan situasi dan pastinya istana naga akan terbang menjauh. Kemudian, yang terjadi adalah seluruh rencana Fang Yuan akan hancur total. Lantas, apa yang harus dia lakukan sekarang? Biarkan Fang Yuan berpikir dan kita akan pindah ke pengadilan surgawi. Saat ini di pengadilan surgawi, Qin Dinling melayang di udara dengan ekspresi serius. Dia telah mempersiapkan gerakan pembunuh selama 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Gerakan pembunuh itu akhirnya selesai dan siap diaktifkan. Setelah gerakan itu diaktifkan, cahaya keemasan megah meledak dari tubuhnya. Sinar itu melesat ke angkasa, menyerupai burung merak yang berkicau nyaring. Burung itu membuka sayapnya dan terbang dengan anggun. Saat cahaya keemasan itu mencapai satu titik di langit, dia tiba-tiba meledak dan tercerai-berai menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kumpulan cahaya itu, terlihat sebuah terowongan raksasa yang tampak samar. Peri Ziwei yang berdiri di samping Qin Dinling pun terkejut. Tak kusangka benar-benar ada terowongan di sini. Saat ini darah tampak mengalir dari 7 lubang Qin Dinling. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya pucat pasi. Dia segera mundur dan beristirahat. Sementara itu, Duklong yang juga ada di sana tampak tergerak. Dia berkata, "Kerja kerasmu tidak sia-sia." Mendengar itu, Qin Dinling menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menghela nafas panjang. Sungguh ini terlalu berbahaya. Jika sebelumnya aku tidak melakukan pencarian jiwa terhadap Zhao Lianyun dan memperoleh sebagian informasi mengenai jalur keberuntungan semua makhluk hidup milik The Great Sun, maka dengan pencapaianku sendiri, mustahil aku bisa menemukan pengaturan tersembunyi ini. Duklong pun mendengus. The Great Sun memang telah lama menyimpan niat jahat. Saat dia berkunjung ke pengadilan surgawi di masa lalu, dia sudah meninggalkan jalur rahasia ini. Warisan sejati jalur keberuntungannya memang sangat dalam. Bahkan pengadilan surgawi kita tidak mampu mendeteksinya sampai hari ini. Tapi kehendak surga tetap berpihak pada kita. Pada saat yang genting ini, kamu pun terbangun dan berhasil mengungkap skema liciknya. Peri Ziwei pun tampak serius. Dengan pengaturan seperti ini, The Great Sun menciptakan jalur untuk memasuki pengadilan surgawi. Jika terowongan ini diaktifkan, maka surga panjang umur kemungkinan besar bisa melancarkan serangan secara langsung. Ekspresi Duklong tampak dingin. Ini memang tipikal perilaku dari kaum kejam dataran utara. Mata Peri Ziwei memancarkan cahaya tajam. Dia berkata, "Tapi justru karena kita menemukannya lebih awal, maka kita bisa menangani pengaturan ini. Bahkan kita bisa memanfaatkannya untuk menyergap dataran utara. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi konvensi jalur perbaikan benua tengah beberapa tahun ke depan."
Qi Dingling telah memberikan kontribusi besar. Tetapi meski begitu, raut wajahnya kini terlihat suram. The Great Sun memiliki 3 warisan sejati jalur keberuntungan. Keberuntungan diri, keberuntungan semua makhluk hidup, serta keberuntungan surga dan bumi. Untuk menandinginya, aku mengembangkan jalur keberuntungan semua makhluk hidup seorang diri. Aku sempat mengira bahwa aku telah mendekati tingkatannya. Tapi hari ini aku sadar bahwa jarak di antara kami masih terlampau jauh. Mendengar itu Prisiwe lalu menghiburnya. Tak ada satupun dari Venerable dapat diukur dengan akal sehat. Pencapaian senior dalam jalur keberuntungan sudah merupakan berkah bagi pengadilan surgawi. Setidaknya, kita kini tidak lagi sepenuhnya buta terhadap jalur keberuntungan. Mulai sekarang, pengadilan surgawi juga memiliki warisan sejati dari jalur keberuntungan yang layak. Mendengar itu Qi Dingling pun mengangguk pelan. Lalu untuk berjaga-jaga, aku telah menempatkan pencapaianku dalam jalur keberuntungan sebagai warisan sejati di perbendaharaan pengadilan surgawi. Tapi hasil terbaik tetaplah memperoleh warisan sejati milik The Great Sun. Sayangnya, meskipun Zhao Lianyun pernah menyaksikan warisan sejati keberuntungan semua makhluk hidup di tanah terberkati pengadilan kekaisaran, tetapi saat itu dia terlalu lemah hingga dia hanya bisa memperoleh sebagian kecil. Sementara Ma Hongyun yang adalah pengguna dari keberuntungan menyaingi surga pasti memiliki lebih banyak pengetahuan. Sayangnya, dia ditangkap Fang Yuan. Mendengar nama Fang Yuan, Prisiwe mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, Fang Yuan sekarang sudah lama tidak muncul. Meskipun kita menempatkan banyak pertahanan di sungai waktu, tidak ada jejaknya sama sekali. Padahal dia memiliki rumah Gu peringkat 8 dari jalur waktu. Tetapi kini dia tidak menunjukkan ketertarikan terhadap warisan sejati teratai merah. Apakah itu karena kita gagal mendeteksinya? Atau jangan-jangan wajah Prisiwe berubah masam. Dia membayangkan Fang Yuan sudah mendapatkan warisan itu. Sementara Duklong lalu berkata, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Memperlakukan situasi saat ini seolah Fang Yuan sudah memperoleh warisan sejati teratai merah. Prisiwe pun mengangguk. Lalu Qi Dingling pun tersenyum dan berkata, tetapi meski begitu, kunci untuk menundukkan Fang Yuan adalah Fang Zheng. Kita harus tetap memberikan fokus padanya. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, Fang Zheng kini mendapatkan perhatian besar dari pengadilan surgawi. Dia telah menjadi figur penting di mata Duklong dan juga Prisiwe. Melalui berbagai pengaturan pengadilan surgawi serta suplai sumber daya yang melimpah, kekuatannya terus meningkat pesat. Sementara itu, di saat yang sama, Fang Zheng kini tengah melawan binatang buas berbadan besar. Setelah pertarungan singkat, akhirnya dia bisa mengalahkan binatang buas itu dengan gerakan pembunuhnya. Lalu seorang wanita muda mendekat sambil tersenyum. Dia berkata, gerakan pembunuh jalur darahmu memang benar-benar kuat, Fang Zheng. Wanita itu adalah Zhao Lianyun. Mereka berdua baru saja bertarung bersama. Fang Zheng segera menelangkupkan tinjunya. Dia berkata, itu semua berkat bantuan dari Peri Zhao. Tanpamu, aku tidak akan memperoleh begitu banyak kesempatan untuk bertempur dalam pertempuran nyata. Zhao Lianyun tampak tersenyum lembut. Kita memiliki tujuan yang sama, jadi sudah sewajarnya kalau kita bekerja sama. Seperti dalam kehidupan sebelumnya, Zhao Lianyun kembali berinisiatif untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Fang Zheng. Zhao Lianyun mencintai Ma Hongyun, tetapi Ma Hongyun dibunuh oleh Fang Yuan.
Saat ini meski Ma Hongyun telah mati, jiwanya masih ada di tangan Fang Yuan. Dan selama jiwa itu belum musnah, masih ada peluang untuk menghidupkannya lagi. Walaupun Zhao Lianyun tahu bahwa pasti pengadilan surgawi akan menentang keputusannya itu. Lagi pula hal itu sama dengan menentang surga. Oleh karena itu, Zhao Lianyun selalu menyimpan pemikiran ini jauh di dalam hatinya. Dia tahu benar bahwa saat ini dia adalah pion dari pengadilan surgawi. Tetapi di saat yang sama, dia juga berniat untuk memanfaatkan pengadilan surgawi. Apapun yang terjadi, Zhao Lianyun tahu bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri, menggunakan semua kesempatan yang ia punya untuk menjadi lebih kuat. Di sisi yang lain, Fang Zheng pun telah mengalami kehidupan yang panjang dan juga penuh dengan intrik. Jadi dia mengerti keadaannya sendiri dan alasan dibalik sikap Zhao Lianyun yang sengaja mendekatinya. Fang Zheng tidak memiliki perasaan khusus terhadap Zhao Lianyun, tetapi karena mereka berada dalam situasi yang serupa, dia merasakan empati terhadap Zhao Lianyun. Lalu, saat keduanya berbincang, Fang Zheng menyimpan 3 binatang buas yang telah ia kalahkan ke dalam apertur abadinya. Berkat gerakan pembunuhnya yang baru, ketiga binatang buas itu dapat dikalahkan tanpa dibunuh. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi Fang Zheng nantinya. Dan sekarang, misi mereka telah selesai. Fang Zheng berniat untuk mengumpulkan seluruh hasil rampasan dan kembali ke Gunung Fei He. Namun tak disangka, di dalam gua tempat binatang buas itu bersembunyi, terdapat sebuah terowongan rahasia. Untuk mencegah kemungkinan adanya anak binatang buas yang tersisa di dalam terowongan, Fang Zheng dan Zhao Lianyun berdiskusi sejenak sebelum memutuskan untuk menyelidikinya. Dan hasilnya sungguh mengejutkan mereka berdua. Terowongan itu sangatlah panjang. Semakin jauh mereka terbang ke bawah, semakin luas juga ruangannya. Zhao Lianyun menganalisis. Seharusnya ini adalah parit bumi. 3 binatang buas yang kita tangkap kemungkinan besar tidak ada kaitannya dengan tempat ini. Fang Zheng mengangguk setuju, tetapi keraguannya masih belum sirna. Aku juga berpikir begitu, tapi parit bumi ini terlalu aneh, karena biasanya parit bumi penuh dengan vitalitas. Jadi tumbuhan dan binatang buas akan ada di mana-mana. Namun kita sudah terbang untuk waktu yang lama, tetapi tidak melihat satupun makhluk hidup. Parit bumi ini jelas tidaklah sederhana. Kita harus menyelidikinya lebih dalam. Zhao Lianyun sebenarnya ingin kembali, tetapi setelah mendengar perkataan Fang Zheng, dia memilih untuk mengikutinya turun lebih jauh. Fang Zheng tiba-tiba terkejut. Tanah terberkati. Bagaimana bisa ada tanah terberkati di sini? Tak lama kemudian Zhao Lianyun juga menyadarinya. Dia pun terkejut. Tunggu, tanah terberkati ini sedang mengalami bencana kesengsaraan. Struktur tanahnya rusak dan sebuah celah terbentuk. Hal itu membuatnya terekspos ke dunia luar. Kita benar-benar datang di waktu yang tepat. Kalau pintu masuknya tertutup, meskipun tanah ini ada tepat di depan mata kita tetap tidak akan bisa menemukannya. Fang Zheng pun menjadi bersemangat. Kalau begitu, ayo kita masuk dan melihatnya. Bagaimanapun juga tanah terberkati berasal dari apertur abadi seorang immortal. Jadi sangat mungkin tempat itu memiliki warisan di dalamnya. Keduanya dengan segera memasuki tanah terberkati itu. Kekacauan tengah berlangsung akibat kesengsaraan besar yang belum berakhir. Aneh, penduduk di sini terlihat sangat tidak biasa. Apakah mereka adalah varian manusia yang telah punah? Dilihat dari situasinya, sepertinya tidak ada immortal yang menjaga tempat ini.
Setelah berdiskusi singkat, Zhao Lianyun dan Fang Zheng memutuskan untuk membantu. Meskipun tingkat kultivasi mereka belum tinggi, tapi mereka bukan immortal biasa. Dengan metode yang mereka punya, situasi segera berhasil distabilkan. Para penghuni tanah terberkati itu pun segera berlutut dan menyatakan rasa terima kasih mereka kepada keduanya. Fang Zheng kemudian menanyai mereka dan mendapati sebuah fakta yang mengejutkan. Tanah terberkati ini bukanlah varian manusia biasa, melainkan manusia naga yang telah punah. Manusia naga? Ras manusia apa itu? Aku belum pernah mendengarnya, kata Fang Zheng dengan kebingungan. Tapi Zhao Lianyun yang telah lama menjabat sebagai peri generasi ini dari Sekte Afinitas Roh, seketika wajahnya berubah. Manusia naga adalah ras varian manusia, tetapi telah menghilang sekitar 1 juta tahun yang lalu. Sekarang mereka ada di sini, dan kita tampaknya dalam masalah. Zhao Lianyun sadar betul bahwa dirinya dan Fang Zheng hanyalah pion dari pengadilan surgawi. Meskipun mereka terlihat bisa bergerak bebas, tetapi pengadilan surgawi jelas memiliki cara untuk memantau mereka. Dan dugaan itu langsung terbukti, karena beberapa saat kemudian, 2 orang immortal perempuan turun ke lokasi itu. Fang Zheng dan Zhao Lianyun mengenali mereka. Keduanya adalah Peri Ziwei dan Qin Dingling. Fang Zheng merasa heran. Tanah terberkati ini tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi mengapa 2 orang yang hebat langsung datang kemari? Suasana hati Qin Dingling dan juga Peri Ziwei tampak sangat baik. Semua itu terlihat jelas dari ekspresi mereka. Lalu Qin Dingling sambil tersenyum berkata, "Fang Zheng, kamu kembali memberikan kontribusi besar pada pengadilan surgawi. Kerja bagus. Tugasmu telah selesai di sini, jadi kamu dan juga Peri Zhao Lianyun bisa kembali." Fang Zheng dan juga Zhao Lianyun tidak memiliki pilihan selain mematuhi perintah itu. Keduanya segera terbang dan kembali ke sekte masing-masing. Tak lama setelah itu, Peri Ziwei memperoleh informasi yang ia cari. Tanah terberkati ini ternyata adalah milik cucu Duklong, Wu Shuai. Tidak heran kalau tempat ini bisa tersembunyi begitu lama. Bahkan Duklong sendiri sampai tertipu. Dan semua manusia naga di dalam tanah terberkati ini adalah keturunan Wu Shuai. Ada yang masih berdarah murni dan ada pula yang berdarah campuran. Para manusia naga ini sejatinya tidak terlalu penting. Tetapi tanah terberkati ini menyimpan petunjuk untuk menemukan istana naga. Senior Qin, Anda benar lagi. Fang Zheng benar-benar bintang keberuntungan pengadilan surgawi. Peri Ziwei tampak penuh semangat. Dan salah satu pencipta dari istana naga memang adalah Wu Shuai. Karena itu tidak mengherankan kalau tempat ini menyimpan petunjuk untuk menemukan istana naga. Selama ini pengadilan surgawi sebenarnya telah mencari istana naga, tetapi kemajuan mereka sangat lambat. Dan kini dengan petunjuk penting itu, selama dilakukan deduksi lanjutan, maka mereka hampir pasti bisa menemukan lokasi dari istana naga. Di saat Peri Ziwei tampak sangat senang, Qin Dingling justru tampak serius. Dia berkata, "Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Fang Zheng adalah bagian dari pengaturan kehendak surga untuk menghadapi Fang Yuan. Fakta bahwa dia menemukan tanah terberkati ini dan mengungkap petunjuk istana naga, itu berarti bahwa Fang Yuan juga pasti sedang berusaha merebut istana naga. Kita harus bergegas."
Mendengar hal itu, Peri Ziwei tidak lagi berani menunda. Dia segera kembali ke pengadilan surgawi untuk melakukan deduksi lanjutan. Dan tentu saja, di part berikutnya kita akan mendengar bagaimana Fang Yuan kemudian akan berhadapan dengan pengadilan surgawi dalam perebutan Istana Naga. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan bye.